Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramawati, NIM 5 dari kelas Aksyat 2A. Di sini saya memilih tema teori produksi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi. Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif juga mengatur nilai-nilai etika dengan basis moralitas. Dan di tengah kemajuan zaman modern yang kapitalis sekarang ini, ada kecenderungan masyarakat dunia untuk semakin akrab dengan tata nilai kehidupan tersebut. Sebuah survei pada tahun 1991 yang dilakukan di Amerika terhadap 2000 perusahaan besar mengungkapkan merajalelanya perilaku tidak etis dalam dunia bisnis. Contohnya seperti penyalahgunaan minuman keras dan alkohol, karyawan yang mencuri, isu pengawasan kualitas, dan lain sebagainya. Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat. Secara harfiah, etika bisnis Islam mengandung istilah dan pengertiannya masing-masing. Etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Dengan demikian, apa yang dilakukan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan dengan bekerja dapat dikategorikan dalam pengertian bisnis secara umum. Hanya saja, jika kita sederhanakan, yang disebut sebagai bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas dan kegiatan bisnis manusia dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi oleh jumlah kepemilikan barang, termasuk di dalamnya segala keuntungannya, dan semua itu ada batasan dalam cara memperolehnya, mengolah, serta mendayagunakannya. Dari uraian tersebut, maka akan dapat diambil satu bentuk kesimpulan bahwa definisi dari etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga berrelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan selamat. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa menyuruh memaksimalkan keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas dasar definisi di atas yang memiliki motif lain dari hanya sekadar memaksimalkan keuntungan. Pada prinsipnya, Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu, bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak dengan sendirinya mengidentifikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai contoh kasus tersebut, saya akan bercerita tentang industri kecil menengah Al-Hidayah mempunyai beberapa industri usaha seperti industri sirup dan dodol, industri beras, kerajinan tangan, dan lain-lain. Dari beberapa industri yang ada di industri kecil menengah Al-Hidayah, hanya satu yang dalam pemasarannya telah tembus sampai ke pasar internasional, yaitu industri sirup dan dodol milik Ibu Fatmawati. Industri sirup dan dodol milik Ibu Fatmawati menghasilkan 3 produk, yaitu sirup sari buah markisa, sirup sari buah terong Belanda, dan dodol buah markisa. Penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi pengusaha Markisa Al-Hidayah. Karena bagi Islam, memproduksi sesuatu bukan sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Kegiatan produksi harus bergerak di antara dua garis optimalisasi. Tingkatan optimal yang pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full employment, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur syar'i seperti sakit dan lumpuh. Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan Ibu Fatmawati dalam memberdayakan perempuan khususnya yang berstatus janda, tingkatan optimal berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier secara proporsional. Tentu saja, dalam Islam memastikan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat buat masyarakat. Dilihat dari tingkatan optimal yang kedua ini, mengarah kepada tujuan dibuatnya produk dan dari sisi kehalalan serta kethayyiban membuat produk. Tujuan berproduksi dalam Islam diselaraskan dengan kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam, antara lain 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. 2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. 4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Dari setiap kaidah-kaidah berproduksi dalam Islam tersebut bergantung lagi kepada insan yang melakukannya. Sesuai dengan tujuan Ibu Fatma membuat ikatan kecil menengah Sesuai dengan tujuan Ibu Fatma membuat industri kecil menengah Al-Hidayah, membeli bahan baku untuk produknya, cara-cara dan langkah-langkah dalam mengolah produknya hingga siap dikonsumsi, menunjukkan kesesuaian kaidah-kaidah dalam produksi yang Islami. Setiap langkah-langkah dalam memproduksi produknya disertai dengan etika moral yang sesuai dalam Islam. Dalam penerapannya, etika yang diterapkan oleh Ibu Fatma pada kegiatan produksinya tertanam di setiap langkah-langkah membuat sirup sari buah markisa. Demikianlah yang saya sampaikan mengenai studi kasus penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi yang saya ambil dari tema teori produksi Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.